Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Eli Jumaili, izin rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Raul Satrianto, notar 200138, absen 20 dari kelas TD 211. Di sini saya akan memaparkan mengenai sistem informasi perizinan angkutan umum. Oke, yang pertama mengenai pengertian sistem informasi perizinan angkutan umum. Jadi, sistem informasi manajemen perizinan angkutan umum ini merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan setiap bulan. Yang kedua, yaitu hasil pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan. Sebenarnya ada maksud dan tujuan sistem informasi perizinan angkutan umum. Untuk maksud sendiri, yaitu mengatur segala hal yang berkaitan dengan angkutan umum, dan tujuannya yaitu dasar pengambilan keputusan kebijakan angkutan umum. Berikutnya ada komponen penyusun sistem informasi perizinan angkutan umum. Yang pertama ada admin, sebagai verifikator dari input yang dimasukkan pemohon. Yang kedua ada basis data sebagai memverifikasi dan memvalidasi data. Yang ketiga yaitu perangkat lunak sebagai software yang digunakan. Keempat ada perangkat lunak, yang keempat ada perangkat keras sebagai jaringan komputer, dan yang terakhir ada SOP sebagai acuan kinerja. Selanjutnya aspek-aspek sistem informasi perizinan angkutan umum. Sistem informasi perizinan angkutan umum terdiri dari 5 aspek. Yang pertama yaitu adanya jumlah dan jenis objek perizinan angkutan umum yang harus dilayani. Yang kedua, cepat dan tepat. Ketiga, kompleksitas analisis teknik perizinan angkutan umum terhadap kondisi real. Yang keempat, ada sifat data yang bersifat dinamis. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya manusia. Selanjutnya, mengenai sistem informasi perizinan angkutan umum. Jadi, yang pertama, perusahaan angkutan umum wajib memiliki bentuk badan hukum. Di sini tertuang pada PM nomor 15 tahun 2019, pasal 66, berbunyi perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bisa dibaca di layar. Setelah itu, perusahaan angkutan umum mengajukan persyaratan kepada pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum. Di sini merujuk pada PM nomor 15 tahun 2019, pasal 67, untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1, perusahaan angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki paling sedikit 5 kendaraan. B. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang dapat menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. C. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau berjanjian kerjasama dengan pihak lain. Dan D. Terdapat kebutuhan kendaraan sesuai hasil evaluasi. Yang ketiga yaitu pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum menerima ajuan persyaratan dari perusahaan angkutan umum. Jika persyaratan dipenuhi, maka pemberi izin melakukan penilaian persyaratan administrasi dan teknis. Jikalau persyaratan tidak dipenuhi, maka perusahaan angkutan umum dapat melengkapi persyaratan dan dapat mengajukan kembali permohonan kepada pemberi izin. Di sini merujuk pada pasal 86. Ini merupakan pasal 86, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Tertera di layar. Setelah pemberi izin melakukan penilaian persyaratan, maka selanjutnya ada memenuhi persyaratan dan melakukan penilaian pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum mengeluarkan izin berupa surat keputusan izin. Di sini terkait pada pasal 69 ayat 1, izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 terdiri atas
A. Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan, dan B. Kartu pengawasan berupa kartu elektronik. Selanjutnya, perusahaan angkutan umum menerima izin, dalam hal ini pimpinan perusahaan angkutan umum yang diberikan oleh pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum. Di sini merujuk pada pasal 69 ayat 2, sebagaimana tertera di layar. Oke, selanjutnya, setelah menerima izin, perusahaan angkutan umum melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan. Pada pasal 72 ayat 1 berbunyi, perusahaan angkutan umum yang mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan motor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1. Wajib melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan. Yang kedua, wajib mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal. Dan yang ketiga, wajib melaksanakan sistem manajemen keselamatan. Oke, selanjutnya di sini ada flowchart mengenai sistem informasi perizinan angkutan umum. Di sini saya melihat pada PM nomor 15 tahun 2019. Oke, yang pertama yaitu perusahaan angkutan umum memiliki bentuk badan hukum. Oke, yang pertama. Nah, selanjutnya perusahaan angkutan umum mengajukan persyaratan. Selanjutnya memasuki ketiga yaitu pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum menerima ajuan persyaratan perizinan angkutan umum. Setelah itu, bila memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, terdapat dua pernyataan yang berbeda. Jika tidak, maka perusahaan angkutan umum akan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis. Setelah selesai, maka mengajukan permohonan kembali, dan jika memenuhi persyaratan, maka akan lanjut pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum melakukan penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis. Setelah selesai, maka dilanjut pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum mengeluarkan izin berupa surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan kartu pengawas berupa kartu elektronik. Setelah itu, perusahaan angkutan umum menerima izin penyelenggaraan angkutan umum, dan yang terakhir, perusahaan angkutan umum melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan. Di sini ada pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum. Berdasarkan PM 15 tahun 19 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek. Merujuk pada pasal 75 yang berbunyi izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diberikan oleh A. Direktur Jenderal atas nama Menteri, B. Kepala Badan atas nama Menteri, C. Gubernur, D. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya, pada pasal 76 berbunyi izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 berupa permohonan bagi A. izin baru, B. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan, C. berupa dokumen izin yang terdiri atas 1. penambahan trayek atau penambahan kendaraan, 2. pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan, 3. perubahan jam perjalanan, dan 4. perubahan lintasan trayek yang meliputi perubahan rute, perpanjangan rute, dan perpendekan rute. Selanjutnya, 5. Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak. 6. Perubahan identitas perusahaan angkutan umum atau koperasi. 7. Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan, dan tukar lokasi operasi kendaraan. Yang terakhir, pembukaan cabang perusahaan dan izin insidental. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Kurang lebihnya sekian cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.